Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Balance Spot. Sudah kita ketahui bersama bahwa produk dari akuntansi itu adalah laporan keuangan, dan laporan keuangan itu diawali dari sebuah pencatatan, di antaranya melalui jurnal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus dan jurnal umum sebagai langkah awal dari proses akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang perlu kita ketahui dulu adalah pengertian jurnal itu sendiri. Jurnal adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua transaksi yang dilakukan secara terperinci, sistematis, dan kronologis. Kronologis di sini maksudnya adalah sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Jadi harus urut dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak boleh berbeda-beda, misalnya tanggal 1, 7 ke tanggal 2 lagi tidak boleh, itu disebut tidak kronologis. Berikutnya, jurnal itu secara umum ada banyak, tapi secara spesifik sebenarnya jurnal itu ada dua ya. Yang pertama adalah jurnal khusus, dan yang kedua adalah jurnal umum. Nah, jurnal khusus itu artinya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis. Contohnya, transaksi pembelian kredit, penjualan kredit, penerimaan, dan pengeluaran kas. Sedangkan jurnal umum itu sendiri artinya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, retur pembelian dan penjualan. Terus juga misalkan ada penyesuaian dan sebagainya. Itu tentang jenis jurnal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembagian jurnal khusus. Tadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis tipenya. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini artinya adalah jurnal yang digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit. Jadi diingat-ingatnya, penjualan secara kredit. Terus yang kedua adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian atau purchase journal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, cash receipt journal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas masuk ya. Ini kas masuk. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas otomatis kita bisa tahu dari kata-katanya ya, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas keluar. Oke, itu pembagian jurnal khusus. Jadi yang paling harus digarisbawahi, jurnal penjualan untuk penjualan secara kredit, pembelian untuk pembelian kredit, penerimaan kas, semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk, entah itu penjualan tunai ataupun pendapatan lain-lain. Kalau pengeluaran kas berhubungan dengan kas keluar, entah itu pembayaran utang, pembayaran biaya, dan pembayaran lain-lain, itu untuk jurnal pengeluaran kas. Oke, berikutnya format jurnal khusus dan jurnal umum. Formatnya seperti apa sih? Format jurnal penjualan atau sales journal. Ini formatnya ada tanggal, nomor dokumen, customer. Customer itu artinya kita jualnya kepada siapa. Customer itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pelanggan ya. Terus ada sisi debit, ada sisi kredit. Sisi debit ada piutang dan juga HPP. Terus kredit ada penjualan, ada PPN keluaran, dan persediaan barang dagang. Itu untuk format jurnal penjualan. Format yang kedua adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Date itu tanggal, nomor dokumen, vendors. Vendors itu sama saja dengan supplier ya. Debit ada persediaan barang dagang, PPN income, dan beban angkut. Dan sisi kredit ada utang dagang. Jadi tiap akun debit dan kredit ini sama dengan sales jurnal, itu tergantung dari metode yang digunakan ya. Kalau metodenya perpetual, ininya persediaan barang dagang. Di sales juga sini ada persediaan barang dagang. Kalau fisik beda lagi, nanti kita akan pelajari di materi yang lain. Berikutnya adalah cash payment journal. Cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, ada tanggal, akun yang didebit itu apa saja, nomor dokumen, di debit ada utang dagang, terus di kredit ada kas di bank. Sedangkan akun selain utang dagang dan kas di bank nanti masuk di kolom other ya.
Berikutnya di kas resep jurnal atau jurnal penerimaan kas ada tanggal, nomor dokumen, akun kredit, terus debit dan kredit. Di debit ada potongan penjualan dan kas di bank. Nah, sedangkan akun selain ini, dua ini nanti masuk di kolom order. Di kredit ada piutang dagang, selain akun piutang dagang juga nanti masuk di kolom order. Berikutnya adalah general jurnal atau jurnal umum ya. Untuk jurnal umum, di sini ada tanggal, nomor dokumen, keterangan. Keterangan ini nanti diisi oleh akun yang di debit, mana akun yang di kredit. Berikutnya ada nomor akun, terus debit dan kredit. Selanjutnya yang paling bawah atau terakhir sendiri adalah total. Oke, demikian untuk penjelasan berkaitan dengan jurnal khusus dan jurnal umum. Mulai dari pengertian jurnal itu sendiri, pembagian jurnal, dan dilanjutkan dengan formatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.